Assalamualaikum Nona cantik dan ibu muda semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang tips pola makan untuk ibu hamil, meliputi bagaimana untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil serta tips makan. Apakah ibu hamil itu harus makan 2 kali lipat atau sebenarnya konsumsinya sesuai dengan kebutuhannya. Baik, yuk kita ikuti bagaimana penjelasannya. Mual muntah saat kehamilan merupakan hal yang wajar dikarenakan tubuh ibu sedang melakukan adaptasi dengan perubahan fisiologis dalam tubuhnya. Mual muntah biasanya dipicu dengan tingginya kadar hormon estrogen dan kadar human chorionic gonadotropin atau HCG. Apabila tubuh sudah terbiasa dengan lingkungan hormon tersebut, biasanya mual muntah akan berhenti. Adaptasi biasanya terjadi pada 3 bulan pertama kehamilannya, sehingga memasuki bulan keempat harusnya seorang wanita tidak lagi mudah terserang mual dan muntah lagi. Tapi ada sebagian wanita yang frekuensi mual muntahnya sangat sering. Inilah yang disebut dengan kondisi hiperemesis gravidarum, ditandai dengan mual muntah dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari 3 bulan, dan dapat mengganggu kesehatan dan aktivitasnya sehari-hari. Tips yang pertama adalah pemberian asupan karbohidrat dalam bentuk kering seperti roti, crackers, ubi, kentang bakar, dan lain sebagainya. Tips yang kedua, pemberian cairan diusahakan jangan bersamaan dengan waktu makan agar tidak merangsang mual, tapi 1-2 jam sesudahnya. Tips yang ketiga, hindari makanan yang bersantan kental seperti rendang, gudeg, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah apabila Anda lapar di antara waktu makan, makanlah buah-buahan segar seperti apel, tomat, melon, jeruk, semangka sebagai cemilan. Apabila kondisi mual muntah sudah mulai membaik, dapat diberikan makanan lengkap gizi seimbang dengan porsi kecil tapi sering. Ada anggapan di masyarakat bahwa ibu hamil harus makan 2 kali lipat karena yang diberi makan adalah 2 orang. Apakah hal ini benar? Yuk kita ikuti bahasanya secara ilmiah pada video berikut ini. Menurut penjelasan para ahli gizi, memang benar bahwa ibu hamil harus makan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan gizi janin dalam kandungannya. Tapi jumlahnya tidak harus 2 kali lipat dari makanan biasa, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan ibu sesuai dengan umur kehamilannya. Berikut adalah kebutuhan gizi seorang wanita menurut angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebutuhan gizi wanita dewasa normal tanpa adanya kehamilan pada usia 19 sampai 29 tahun adalah 2.250 kalori. Adapun kebutuhan wanita dewasa tanpa kehamilan pada usia 30 sampai 49 tahun adalah 2.150 kalori.
Adapun pada saat kehamilan trimester 1 yaitu 1 sampai 3 bulan pertama terdapat penambahan kalori sebanyak 180 kalori. Adapun pada trimester 2 dan 3 yaitu pada usia kehamilan 4 sampai 9 bulan terjadi peningkatan penambahan kalori yaitu sebanyak 300 kalori per hari. Berikut adalah jumlah bahan makanan sehari untuk wanita dewasa dan ibu hamil usia 19 sampai 29 tahun. Dapat kita lihat pada trimester 1 penambahan kalori cukup dengan kita menambahkan 1 gelas susu per hari. Adapun pada trimester kedua dan ketiga penambahannya adalah setengah porsi nasi, 1 porsi buah, dan 2 gelas susu. Tapi tentu saja sebelumnya pemenuhan kebutuhan gizi 2200 kalori harus kita cukupi terlebih dahulu. Apabila pemenuhan kebutuhan gizi ini tidak tercukupi, maka akan terjadi akibat yang buruk pada ibu. Di antaranya adalah ibu akan merasa lemah, terjadinya pendarahan selama kehamilan, meningkatkan resiko infeksi, serta ibu dapat mengalami anemia atau kurang darah. Adapun akibat yang dapat terjadi pada janin diantaranya adalah pertumbuhan janin yang terlambat, berat badan janin kurang dari 2.500 gram, anemia pada bayi, cacat bawaan, keguguran, serta lahir mati. Adapun akibat yang dapat terjadi pada ibu diantaranya adalah persalinan sulit dan lama, persalinan prematur, serta terjadinya pendarahan pada saat persalinan. Oleh karena itu, apabila menginginkan kehamilan yang sehat untuk ibu dan janin, maka harus mencukupi kebutuhan gizinya secara optimal. Demikian tadi tips-tips untuk ibu hamil meliputi bagaimana cara mengatasi mual muntah untuk ibu hamil, kemudian konsumsi makanan yang tepat untuk ibu hamil, serta hal-hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.